Haleluya, Shalom, selamat pagi, damai sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang hadir di gereja maupun juga yang ada di rumah yang menonton video ini. Biarlah kita diberkati oleh Tuhan dan kita percaya hanya Tuhanlah yang satu-satunya penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita melihat Bapak Ibu kalau sekeliling kita saat-saat ini, akhir-akhir ini atau dimanapun kita berada, ada berbagai macam hal-hal yang terjadi, bahkan itu adalah merupakan hal-hal yang tidak kita inginkan atau di luar batas pemikiran kita, di luar batas apa yang kita harapkan yang akan terjadi. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa berjaga-jagalah sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu adalah satu teguran oleh kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melihat kejadian-kejadian yang luar biasa di mulai dari tahun pertengahan tahun 2019 sampai tahun 2021. Kita masih melihat bagaimana dampak buruk yang terjadi di bangsa Indonesia sekarang ini. Bahkan juga kalau kita melihat terakhir ini banjir yang terjadi di NTT, Nusa Tenggara Timur, kita juga wajib untuk tetap berdoa untuk itu Bapak Ibu. Dan ini segala yang terjadi di dalam dunia ini, baik dalam COVID ini membatasi kerohanian kita, bahkan dalam dunia sekuler juga membatasi, bahkan dalam dunia bisnis juga terbatas Bapak Ibu. Tetapi itu tidak mengurangi bagaimana kita datang kepada Tuhan, mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk senantiasa bersekutu bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan satu tema yang sudah pernah kita dengarkan, bahkan yang sudah seringkali kita diberkati melalui tema ini, bahkan ayat firman Tuhan juga yang tidak asing lagi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Satu tema yaitu bertahan dalam pengharapan. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan hanyalah kepada Tuhan. Walaupun situasi dan kondisi tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita menyikapi hal itu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu saya akan bacakan untuk kita, dan mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita melihat dari terjemahan lain, yaitu terjemahan lain ini bahasa Indonesia masa kini, bisa kita searching di Alkitab kita Bapak Ibu. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Puji Tuhan. Seperti tema yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa tetap bertahan dalam pengharapan. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak hanya mengajarkan kita mengenai berkat-berkat dan berkat, tetapi firman Tuhan juga menegur dan menasehati setiap kehidupan kita untuk kita bisa lebih menjadi pribadi yang kuat, untuk kita menjadi pribadi yang lebih tangguh di dalam Tuhan. Ya. Sekalipun saat ini Bapak Ibu bagaimana kondisi kita, mungkin kita yang hidupnya ya seperti selalu berkekurangan, atau hidupnya yang dilanda oleh duka nestapa, ataupun kehidupan kita ini adalah bisa dikatakan mungkin ada satu persoalan yang sangat sulit, bahkan untuk kita memecahkan satu masalah pun tidak bisa, ataupun kita yang sedang dilanda dalam sakit penyakit, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Karena ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka kita akan semakin bertekun dan percaya kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Tuhan.
Jangan sampai hal ini kita berkata bahwa ini akhir dari segala kehidupan saya. Mungkin Tuhan menakdirkan saya kehidupannya mungkin serba kekurangan, mungkin hidupnya dalam sakit penyakit, tidak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menetapkan kehidupan kita, langkah hidup kita itu untuk menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Seperti yang kita bacakan firman Tuhan, ini adalah pengharapan itu seperti sahu ya Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata pengharapan itu seperti sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sahu ini berbicara, yaitu ketika saya mencari sahu ini adalah jangkar ya. Anak-anak kapal pasti mengetahui jangkar ini. Sahu ini adalah alat atau jangkar ini adalah alat berkait ya. Bentuknya itu berkait ya Bapak Ibu ya. Dan berat, dibuat dari besi yang dilabuhkan dari kapal sampai ke dasar laut supaya kapal tidak terombang-ambing atau kapal itu hanyut ya, atau dibawa oleh arus air ya, sehingga kapal itu bisa tetap ya, bisa menahan kapal itu Bapak Ibu. Nah, mungkin saja Bapak Ibu kalau kita melihat jangkar ini yang ukurannya kecil tidak sebanding dengan ukuran kapal yang sangat besar, tetapi kenapa bisa menahan kapal yang besar? Sahu ini atau jangkar ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya berkata kepada kita di pagi hari ini, apapun yang menjadi pengharapan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita kepada Tuhan, sampaikan itu kepada Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun banyak badai persoalan di depan kita, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tekanan yang menghadang kehidupan kita, tetapi jangan sampai itu membuat kita terpuruk. Jangan sampai badai kehidupan itu membuat kita tidak lagi mempunyai semangat di dalam Tuhan, membuat kita tidak lagi bersuka cita. Ya. Kita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi firman Tuhan berkata Bapak Ibu, sahu itu adalah pengharapan yang kuat, bahkan aman bagi jiwa kita. Dia sanggup menahan kapal yang sangat besar. Ternyata Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, ketika kita penuh pengharapan kepada Tuhan, Dia yang akan mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Dia yang berdaulat di atas kehidupan kita saat ini. Sakit penyakit yang kita alami disembuhkan oleh Tuhan. Persoalan yang tidak diselesaikan secara manusia dapat terselesaikan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus yang sanggup mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Dan sekali lagi kita akan bacakan ayat ini Bapak Ibu. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita melihat, kita garis bawahi tabir. Tabir ini kita bisa lihat bahwa di dalam perjanjian lama dikatakan sebagai pembatas kemah suci yang menutupi. Kalau kita melihat gambar dari tabernakel Bapak Ibu, ada ruang suci dan ada ruang maha suci. Nah, di dalam untuk mau masuk ke dalam ruang maha suci ada yang disebut dengan tirai atau tirai penyekat ya Bapak Ibu, penyekat ya. Jadi ada semacam horden. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke dalam itu kecuali para imam yang mau mempersembahkan korban kepada Allah. Nah, itu disebut sebagai ruang maha kudus, bisa masuk ke sana. Ya. Di ruang maha kudus ini bisa dikatakan sebagai tempat kemuliaan Allah. Kalau di dalam perjanjian baru, tirai ini Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati, ketika Tuhan Yesus disalibkan, maka tirai ini terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Di dalam Matius pasal yang ke-27 sampai ayat yang ke-5, nah, dikatakan dalam bahasa kerohaniannya, yaitu tidak ada lagi pembatas. Tidak ada lagi pembatas kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa membatasi kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa kita berkenan dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya untuk
kita untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti yang kita rayakan hari Paskah. Dia sudah memberikan dirinya untuk kita datang kepada Tuhan dengan jalannya, yaitu kita mau percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui kematian Tuhan Yesus ini, kita percaya bahwa pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Pengharapan kita tidak akan mudah goyah sekalipun dalam keadaan apapun. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita. Kita mampu bertahan dalam tekanan, dalam masalah apapun ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, kita tidak akan mudah kecewa. Karena orang-orang yang kecewa, yang cepat putus asa itu akan mengambil satu sikap yang tidak baik. Ada yang mungkin mengakhiri masa hidupnya karena kekecewaan yang mendalam kepada orang lain. Dan yang kedua adalah kita tidak akan berjalan sendiri. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan berjalan sendiri. Tapi Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu menyertai. Dan yang ketiga adalah kita akan menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang kuat di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun, tetap menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Soalnya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang diberikan Tuhan, Tuhan telah memberikan kuasanya untuk kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa saat ini, akhir-akhir ini, biarlah kehidupan kita semakin lebih kepada Tuhan, memiliki iman yang lebih bernilai, yang lebih berkualitas di pemandangan Allah. Jadi jangan sampai pengharapan kita kepada Tuhan digugurkan oleh berbagai persoalan dalam dan masalah apapun. Saya percaya Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita semua, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami percaya pengharapan kami hanyalah di dalam Engkau. Tak ada satupun Tuhan di dalam dunia ini yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kami. Tetapi pengharapan yang pasti hanya kami temukan, dan hanya kami temukan di dalam Tuhan. Sebab Engkaulah juru selamat kami, Tuhan, yang telah menebus kehidupan kami dari segala dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengerjakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, bahkan juga Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan, sebagaimana Tuhan menolong kehidupan kami dari sebelumnya, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai selamanya. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan